Bab 399. Pergi. Berhenti. Mileye berhenti, dan berbalik melihat Malvin Muki yang berkata, "Mileye, kamu melakukan ini, sama seperti sedang menutup jalan damai antara kamu dan keluarga Dugu." Mileye mencibir, "Dekan, apakah menurutmu keluarga Dugu akan melepaskanku? Akankah mereka?" Malvin Mu berkata, "Mileye, jika kamu membunuh mereka di sini, keluarga Dugu akan sangat marah, dan itu akan membawa bencana untuk kota Daoi." Mileye tersenyum dan berkata, "Menurut Dekan, apa yang harus aku lakukan?" Saat Malvin Mu akan berbicara. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Dekan, sekarang ini adalah masalahku dan keluarga Dugu. Sebaiknya kamu diam saja." Setelah mengatakan itu, dia berbalik langsung ke arah master keluarga Dugu. Melihat adegan ini, wajah Malvin Mu di atas tembok menjadi muram, dan pada akhirnya dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Pada saat ini, dia menyadari bahwa Akademi Daoi tidak mampu melawan keluarga Dugu, tetapi Mileye tampaknya juga tidak sederhana. Karena Dewa Agung Erlu, master dari alam tiada batas diblokir. Di kejauhan, Mileye bertarung dengan lebih dari 20 alam sumber. Dari awal, Mileye menyerang secara terus-menerus. Tapi tidak butuh waktu lama bagi orang-orang dari alam sumber tersadar. Karena mereka segera menyadari bahwa Mileye terlalu kuat. Kekuatannya bisa melawan mereka. Selain itu, pedang Mileye sangat menakutkan, dan lebih dari 20 master yang kuat, tidak ada dari mereka yang bisa menahan pedang Mileye. Di antara kerumunan, ketika dia memikirkan keadaan Lin Siye yang tidak diketahui hidup atau mati, hati pembunuhan mengangkat hatinya, dan sebuah kotak pedang tiba-tiba muncul di belakangnya. Saat berikutnya, sebuah pedang datang dari kotak pedang itu seketika. Lusinan kaki di sebelah kanan, kepala master alam sumber terbang keluar secara langsung. Pedang tingkat suci. Melihat adegan ini, ekspresi wajah sekelompok master dari keluarga Dugu berubah drastis. Mileye memegang pedang tingkat suci di tangannya, dan itu bukan barang biasa. Sekarang, Mileye memiliki pedang tingkat suci lainnya. Sejak kapan dia memiliki pedang tingkat suci ini? Segera, master alam sumber itu gugur satu demi satu, dan sekarang, hanya tersisa 12 orang, 8 orang telah dipenggal oleh Mileye. 2 master alam tiada batas masih diblokir oleh Dewa Agung Erlu, itu tidak jatuh sama sekali. Di dinding kota, Malvin Mu dan yang lainnya, tampak sangat ketakutan melihat Mileye. Karena mereka tidak menyangka bahwa dia benar-benar mampu melawan lebih dari 20 master dengan kekuatannya sendiri. Padahal Mileye hanya berada di tingkat alam breaker. Kejam. Terlalu kejam. Di sebelah Malvin Mu, tetua utama mengatakan secara mendalam, "Sayang sekali, Akademi Daoi tidak bisa menjaga kedua saudara ini. Jika tidak, dengan kedua kakak beradik ini, Akademi Daoi akan dapat mereproduksi kejayaannya tahun itu." Malvin Mu berkata dengan lembut, "Sayangnya, Akademi Daoi tidak bisa mempertahankan mereka." Tetua utama mengangguk. Dia juga menghargai Mileye. Namun, dari sudut pandang saat ini, ada terlalu banyak masalah pada Mileye. Masalah ini akan membawa bencana untuk Akademi Daoi. Pada saat ini, ada jeritan teriakan di kejauhan. Semua orang mendengarnya, tidak jauh, hanya tersisa 3 master sumber alam di depan Mileye. Di samping Mileye, terdapat banyak mayat. 3 master sumber alam yang tersisa memilih untuk tidak bertarung lagi, dan memilih untuk melarikan diri. Karena mereka tahu dengan sangat jelas sekarang, jika mereka terus menyerang, itu sama saja seperti mencari kematian. Mileye tidak membiarkan mereka pergi, dan terus mengejarnya.
Setelah sekitar sesaat, Mileye kembali ke dinding kota lagi, dan pedang di tangannya berdarah. Semuanya terbunuh. Di udara, Dewa Agung Erlu tiba-tiba berhenti, dan dia mundur ke sisi Mileye. Kedua master itu tidak berani bertindak. Mereka juga ketakutan. Salah satu lelaki tua itu melirik Dewa Agung Erlu, dan kemudian melihat ke bawah. Ketika dia melihat mayat di bawah, ekspresi wajahnya tiba-tiba muram. Akhirnya, dia menatap Mileye dan berkata, "Kamu sangat berani membunuh anggota keluarga Dugu." Di bawah, Mileye menatap pria tua itu. Dia menyeringai dan senyumnya agak gila, "Membunuh anggota keluarga Dugu. Ini hanya permulaan, selanjutnya aku akan membunuh secara keseluruhan anggota keluarga Dugu." Pria tua itu tampak sedikit kesal, "Hanya denganmu." Setelah mengatakan itu, saat dia akan bertindak, Dewa Agung Erlu tiba-tiba berkata, "Pergi." Ketika dia mendengar suara Dewa Agung Erlu, ekspresi lelaki tua itu tampak sedikit jelek. Dia melirik lantai Dewa Agung Erlu, dan akhirnya tidak menyerang. Karena dia tidak yakin. Selain itu, dia dapat merasakan bahwa dari awal hingga saat ini, monster misterius ini belum melakukan upaya penuh. Pihak lain masih menyembunyikan kekuatannya. Setelah lelaki tua itu diam sejenak, dia melirik Mileye di bawah dengan dingin dan berkata, "Aku akan menunggumu dalam 3 hari. Jika kamu tidak datang, maka keluarga Dugu akan membuat ibu dan adik perempuanmu hidup seperti neraka." Setelah berbicara, dia dan lelaki tua lainnya berbalik langsung dan menghilang ke langit. Di sisi Mileye, Dewa Agung Erlu melirik Mileye, dan kemudian menghilang di tempatnya. Mileye melambaikan tangan kanannya dan menyimpan cincin penyimpanan dari mayat-mayat di lapangan, dan kemudian dia berbalik untuk pergi. Pada saat ini, tetua utama tiba-tiba berkata, "Mileye." Mileye berhenti. Tetua utama berkata secara serius, "Kemana kamu akan pergi?" Mileye berkata dengan ringan, "Menurut tetua utama, aku akan pergi kemana?" Tetua utama berkata secara mendalam, "Mileye, keluarga Dugu ini tidak biasa, kamu tidak boleh gegabah." Mileye tidak berbicara, dan menghilang tidak jauh. Tetua utama menghela nafas. Apa yang terjadi pada kota Daoyi dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah utara, dan nama Mileye juga dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah utara. Satu orang membunuh lebih dari 20 master alam sumber. Ditambah lagi, Mileye masih berada di tingkat alam breaker. Kepergian saudara dan saudari Mileye juga memiliki pukulan besar terhadap reputasi Akademi Daoyi. Semua orang tahu bahwa Akademi Daoyi takut pada keluarga Dugu dari dunia surga dan menyerahkan kakak beradik itu. Dulunya, jenius muda yang tak terhitung jumlahnya di wilayah utara ingin menjadi murid Akademi Daoyi, tetapi sekarang mereka tidak ingin lagi. Apa gunanya bergabung dengan akademi yang bahkan tidak dapat mempertahankan siswanya? Ketika Akademi Daoyi mengetahui dampak negatif ini, ekspresi Malvin Mu dan yang lainnya menjadi muram. Mereka memikirkan apa dampak yang akan terjadi pada Akademi Daoyi jika kedua adik-beradik itu tetap tinggal, tetapi mereka tidak memikirkan apa dampak yang terjadi jika membiarkan kedua adik-beradik itu pergi dari Akademi Daoyi. Namun, Malvin Mu tidak menyesali keputusannya. Karena jika mempertahankan Mileye, bukan hanya ketenarannya yang rusak, tapi kemungkinan akan berdampak pada seluruh Akademi Daoyi. Jika reputasi hilang, itu bisa dibangkitkan dengan pelan, tetapi jika Akademi Daoyi hilang, maka reputasi baik tidak ada gunanya. Di luar kota Daoyi, seorang wanita berjalan kemari. Wanita itu berjalan ke gerbang kota, melirik kota Daoyi. Pada saat ini, dia berhenti dan mendengarkan seseorang sedang berbicara. Setelah beberapa saat,
wanita itu berbisik, jadi kamu telah meninggalkan Akademi Daoi. Sepertinya raja ini tidak perlu pergi ke Akademi Daoi. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Tak lama setelah wanita itu pergi, ada wanita lain datang ke kota Daoi. Wanita ini mengenakan gaun putih. Pada saat ini, Malvin Mu, dekan Akademi Daoi, muncul di depan gerbang kota. Melihat wanita di depannya, Mu Qingming berkata dengan heran, "Ladia, mengapa kamu kembali di saat seperti ini?" Wanita di depannya adalah Ladia An. Ladia An melihat Malvin Mu dan berkata, "Dekan, apakah kamu telah menyerahkan kedua kakak beradik itu?" Malvin Mu menjawab dengan tidak berdaya, "Aku tidak punya pilihan lain." Ladia An menganggukkan kepalanya dan berkata, "Baiklah, aku mengerti." Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Malvin Mu langsung berkata, "Kamu akan pergi kemana?" Ladia An berkata dengan serius, "Mulai saat ini, aku bukan lagi murid Akademi Daoi." Mendengar ini, ekspresi Malvin Mu berubah. Kenapa? Karena kedua kakak beradik itu. Ladia An berkata, "Aku yang membawa Lin Siye ke akademi ini, namun akademi langsung menyerahkannya pada keluarga Dugu." Setelah mengatakan ini, dia menggelengkan kepala dan berkata, "Aku mengerti Akademi Daoi tidak ingin melawan keluarga Dugu, tetapi kalian sama sekali tidak ada usaha untuk menyelamatkannya dan langsung menyerahkannya begitu saja kepada keluarga Dugu. Dalam hal ini, perlakukan akademi terlalu buruk. Aku pamit dulu." Setelah itu dia langsung menghilang. Di depan gerbang kota, ekspresi Malvin Mu menjadi muram. Murid Akademi Daoi yang paling kuat hanya sisa mereka bertiga, dan sekarang ketiganya telah pergi meninggalkan Akademi Daoi. Benar-benar telah pergi. Malvin Mu mengangkat kepalanya dan melihat ke atas langit. Sekarang saat dia memandang Akademi Daoi, dia merasa tidak mempunyai harapan lagi. Hingga saat ini, dia terus meragukan keputusannya saat itu. Setelah itu, dia menghela nafas panjang dan berbalik untuk pergi. Setelah Mileye meninggalkan kota Daoi, dia segera membawa kapal bintang ke dunia surga. Di dunia surga, Lin Siye dibawa ke keluarga Dugu dunia surga. Sekarang dia sangat cemas, karena tidak tahu bagaimana keluarga Dugu akan memperlakukan Lin Siye. Keluarga Dugu. Di kapal bintang, Mileye berdiri dengan tenang, wajahnya sangat dingin, dan kotak pedangnya masih di punggungnya. Keluarga Dugu. 3 kata ini, dari kota Daoi hingga sekarang, telah terucap di dalam hatinya setidaknya ribuan kali. Saat itu, pria berjubah hitam tiba-tiba muncul di depan kapal bintangnya. Mileye berhenti. Pria berjubah hitam melirik Mileye, ekspresinya agak rumit, "Tuan muda." Mileye tampak bingung dan mengerutkan kening, "Tuan muda." Pria berjubah hitam itu berkata, "Aku adalah pelayan nyonya, namaku adalah Martin Gu. Dari keluarga Dugu." Di belakang Mileye, kotak pedang sedikit gemetar. Pada saat ini, Martin Gu buru-buru berkata, "Tuan muda, aku tidak akan menyakitimu." Mileye berkata, "Nyonya yang kamu bilang adalah dia." Pria berjubah hitam menghela nafas dengan suara rendah, "Tuan muda, aku tahu kamu membenci wanita itu, karena meninggalkan kalian waktu itu, tetapi wanita itu juga memiliki kesulitannya sendiri. Jika dia tidak segera pergi, orang-orang dari keluarga Dugu akan mengenali kalian dan kalian akan meninggal pada saat itu." Berbicara tentang hal ini, dia memandang Mileye, "Kamu harus tahu, untuk melindungi kalian, wanita itu dipenjara dalam infernal purgatory hingga saat ini." Bersambung.